Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Data WHO menunjukkan peningkatan yang sangat serius kasus COVID-19 seperti di Rusia, Italia, Cina, dan Singapura. Ternyata Indonesia juga mengalami peningkatan kasus COVID-19. Apa antisipasi yang akan dilakukan oleh pemerintah RI mengingat dalam waktu dekat akan ada libur Natal Tahun Baru dan juga kampanye Pilpres. Apakah kita akan kembali seperti masa lalu, wajib masker dan wajib vaksin? Inilah Hot Room, waspada COVID datang lagi. Di tengah euforia menyambut libur Natal dan Tahun Baru 2024, ancaman COVID-19 kembali mengintai. Peningkatan kasus COVID-19 yang signifikan dalam beberapa waktu terakhir di Indonesia tengah menjadi sorotan. Terlebih ada dugaan varian baru yang memicu tingkat transmisi atau penularan lebih cepat dan lebih mudah menginfeksi. Tercatat 22 provinsi di Indonesia mengalami lonjakan kasus mingguan 200 hingga 300% dari minggu sebelumnya. Negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia juga mengalami lonjakan kasus COVID-19 di penghujung akhir tahun 2023. Untuk mencegah situasi semakin genting, kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan protokol kesehatan tetap menjadi kunci utama dalam memerangi penyebaran COVID-19. Namun, langkah apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19? Akankah pemerintah membuat aturan baru guna memperketat penyebaran COVID-19 yang semakin merajalela? Dan apakah pemerintah menyiapkan anggaran ekstra untuk menangani kondisi saat ini? Sebelum kita memulai diskusi kita ini, kebiasaan Hotman, makanya Hotman selalu kuat berdebat adalah selalu minum white coffee, kopi luwak. Kopi kesayangan Hotman sudah berpuluh-puluh tahun. Aduh, bukan main nikmatnya kopi luwak ini. Oke, pertanyaan pertama kepada Ibu Erlina Burhan, Ketua Satgas COVID-19 PBID. Bisa Ibu ceritakan apa yang terjadi sekarang ini? Baik, terima kasih Bang Hotman. Saya ingin menyampaikan bahwa saya setuju dengan judulnya bahwa waspada. Tapi mungkin saya kritik sedikit, bukan COVID datang lagi. Kenapa? Karena walaupun endemi, COVID itu tetap ada, hanya saja terkendali. Nah, kondisinya sekarang, kenapa kita waspada? Karena memang terjadi tendensi peningkatan kasus dari minggu per minggu. Boleh tahu peningkatannya berapa banyak? Ya, jadi kalau kita lihat sekitar bulan Oktober itu masih 80-an orang per minggu. Di November naik menjadi 100 lebih, 150-an per minggu. Dan Desember memang meningkat jadi di atas 300, 315 yang minggu terakhir. Itu seluruh Indonesia? Ya, betul. Okay. Jadi memang ada tendensi peningkatan, namun saya kira kita tidak perlu terlalu panik, cukup waspada supaya peningkatan ini jangan sampai lonjakan. Kenapa? Karena COVID ini menular. Dan menularnya memang terjadi karena interaksi manusia yang terlalu dekat. Jadi mungkin ini yang kita waspadai, dan saya juga ingin menyampaikan bahwa tidak ada varian baru. Ya. Jadi variannya masih yang lama, tetapi ada subvarian. Kalau dulu kan mungkin Bang Hotman ingat ada Delta yang tahun awal 2020, 2021. Kemudian ada Omikron. Nah, Omikron itu kan waktu itu memang lebih mudah menular, tetapi gejalanya ringan-ringan saja. Jadi wajib masker dan vaksin itu harus berapa kasus baru harus diwajibkan? Harus apakah 1.000, 2.000 atau gimana? Ya, mungkin kita tidak melihat angka yang mutlak. Saya ingin menyampaikan saja bahwa memang ada tendensi peningkatan kasus. Ya, ini kita tahu bahwa
seseorang bisa jadi sakit tuh kan ada beberapa faktor. Apakah dia sudah divaksin, apakah imunitasnya baik, apakah termasuk kelompok dengan risiko tinggi. Nah, jadi nggak mesti juga harus semua orang pakai masker. Saya lebih melihat kepada kondisi, misalkan pada keramaian. Pada keramaian sebaiknya orang yang berisiko tinggi pakai masker. Dan orang-orang yang batuk, pilek, bersin itu pakai masker juga. Dalam upaya melindungi orang lain jangan tertular. Terima kasih Ibu Erlida. Sekarang ke Ibu Nadia dari Kementerian Kesehatan. Halo Ibu Nadia melalui Zoom. Ibu Nadia. Selamat malam Mbak Hotma. Oke, data terakhir dari Depkes bagaimana ancaman COVID ini kasusnya? Ya, kalau kita lihat memang tadi seperti disampaikan oleh Prof. Erlina ada peningkatan. Sejak awal Desember itu per hari jumlah kasus yang dilaporkan itu mencapai 100 kasus. Bahkan kemarin sempat menyentuh pada angka 359. Tapi mengapa kemudian kita katakan ini level yang masih aman? Karena tingkat kematian kalau kita lihat per minggu itu masih antara 0 sampai 3 kasus dengan tingkat keterisian perawatan rumah sakit itu hanya 0,06%. Jadi mengapa kemudian pemerintah menyampaikan kondisi ini adalah sebenarnya bagian daripada surveillance kita Bang Hotma untuk kemudian mengingatkan masyarakat saat ini kasus COVID sedang naik dan perlu untuk masyarakat menjaga dirinya. Apakah akan ada tindakan nanti untuk libur lebaran dan kampanye? Apakah bakal ada polisi baru dari pemerintah misalnya wajib masker atau apa gitu? Ya, jadi kita sudah mengeluarkan surat edaran per tanggal 8 Desember untuk nakes dan pelaku perjalanan luar negeri. Kemudian pada tanggal 16 Desember terkait bagaimana antisipasi lonjakan kasus COVID-19. Nah, kalau kita berbicara mengenai apakah nanti ada pembatasan kegiatan di masyarakat ataupun seperti situasi pandemi yang kemarin sempat kita lalui ini ke arah sana ini masih sangat jauh karena indikator-indikator tadi masih sangat aman dengan tentunya kalau kita lihat jumlah kasus naik tapi fatalitas itu tidak menjadi suatu kekhawatiran. Jadi dirasakan perlu untuk ada pembatasan kegiatan masyarakat. Sementara penggunaan masker itu bukan suatu kewajiban tapi himbauan. Karena kondisi-kondisi ini sebenarnya sudah kita antisipasi pada saat kita melakukan pencabutan pandemi COVID-19. Kita menyadari bahwa COVID masih ada, seperti yang tadi Prof. Erlina sampaikan, ada subvarian yang bisa bermutasi dan bisa meningkatkan kasus. Nah, kita kan pengennya tahun baru, Natalan ini sehat bersama keluarga ya Bang Hotman ya. Jadi kita mengingatkan kepada masyarakat untuk menjaga diri kita. Jadi ada 2 pertanyaan khusus. Jadi untuk kampanye Pilpres belum ada pembatasan khusus, belum ada direncanakan. Dan yang kedua, ke luar negeri tadi apakah sudah wajib vaksin atau bagaimana? Ya, jadi di himbauan kita tidak ada pembatasan kegiatan masyarakat, termasuk kampanye ataupun juga lebaran, ataupun juga untuk perayaan Natal atau liburan tahun baru tidak akan ada pembatasan. Hanya saja kita saat ini mendorong masyarakat segera melengkapi vaksinasi, bahkan yang sudah lebih dari 6 bulan atau 12 bulan bisa mendapatkan suntikan kelima, Bang Hotma. Jadi kalau yang sudah pernah booster, sudah lewat dari 6 bulan atau 12 bulan bisa mendapatkan vaksin kembali. Tapi sifatnya himbauan. Yang kedua adalah menggunakan masker, terlebih lagi kalau kita sakit. Kalau kita batuk pilek, itu kita himbau masyarakat untuk menggunakan masker. Atau kepada mereka yang tadi kelompok rentan, yang lansia, punya penyakit kronik, komorbid yang tidak terkontrol, penyakit ataupun kelainan daripada kekebalan tubuh. Mereka kita minta untuk menggunakan masker. Tapi untuk pembatasan kegiatan termasuk kampanye ataupun liburan akhir tahun itu tidak ada kewajiban. Nah, untuk pelaku perjalanan luar negeri, kita mengharapkan untuk menjaga dirinya. Jadi kalau memang harus melakukan perjalanan luar negeri, sebaiknya lengkapi vaksinasi supaya betul-betul kita akan aman saat melakukan perjalanan. Jadi belum ada bersifat wajib ya, belum ya? Tidak bersifat wajib, sifatnya himbauan. Oke, jadi tadi di sebelah kiri saya dari Nasdem udah langsung senang dia, nggak ada pembatasan kampanye. Pertanyaan terakhir Bu, apakah memang dana pemerintah untuk gratis vaksin masih ada? Masih cukup nggak uangnya?
Ya, baik. Jadi sejak pandemi COVID-19 itu situasinya kita cabut ya, tentunya untuk pendanaan-pendanaan yang sifatnya adalah extraordinary itu sudah sebagian tidak berlaku lagi. Tapi untuk vaksinasi ini masih bisa gratis untuk semua populasi yang sudah memang bisa mendapatkan vaksin ini, termasuk untuk suntikan kelimanya masih bisa gratis di puskesmas ataupun di kantor kesehatan pelabuhan, Mbak Hotma. Jadi sekarang Nanti kalau ini, tahun 2024, ya, nanti jadi sekarang 2024 ini kita vaksin evaluasi gratis kembali. masih ada di puskesmas ya? Masih ada Bu ya? Masih sampai tanggal 31 Desember 2023. Nanti 2024 nanti akan kita kaji lagi. Oke, terima kasih Bu Nadia. Kita istirahat dulu, setelah yang berikut ini tetap di Hot Room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.